Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat tarawih dan salat Isya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini, malam hari ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai hambanya, itu salat berjamaah, salat Isya insyaallah akan dilanjutkan dengan salat tarawih. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan keluarganya hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah yang berbahagia. Kebetulan ada jadwal yang tercecer, maka dilimpahkan kepada kami untuk mengisi pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala yang sering mengingatkan antara satu dengan yang lainnya. Kalau saya lihat wajah-wajah bapak-bapak dan ibu-ibu malam ini, itu kalau anak kuliahan sudah S2. Saking seringnya mendengar ceramah mengisi kultum pada malam hari ini. Gerawat yang berjalan itu adalah amal jariah yang nantinya akan bapak-bapak dan ibu-ibu rasakan. Walaupun nilainya sedikit, tapi itu sangat bermanfaat bagi kita semua, yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika akan kita menjelang meninggal dunia, pasti kita mengatakan, kenapa saya sedikit untuk menyumbang di kotak amal masjid ijtihad? Kenapa tidak banyak? Karena Allah Subhanahu wa taala sebelum roh dicabut di kerongkongan kita, Allah akan memperlihatkan amal-amal ibadah kita sebelum meninggal dunia. Makanya salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dinamanya Sa'ban, ketika menjelang meninggal dunia, beliau mengatakan, kenapa tidak semuanya? Kenapa sedikit? Kenapa tidak jauh? Karena jaraknya rumahnya dan masjid itu sangat dekat. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala, satu langkah ke masjid itu satu pahala. Pulangnya menggugurkan dosa. Apalagi dalam bulan suci Ramadan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat merugilah kita kalau momen ini kita tinggalkan begitu saja. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah yang berbahagia, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu perlu dengan kecintaan. Tanpa cinta maka kita akan bermalas-malas. Apa bedanya di waktu kita masih muda? Atau kita berjamaah, kita cinta dengan jamaah kita, cinta dengan sahabat kita. Kalau kita tidak ketemu, rasanya kangen, saling mencari. Apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala mencipta alam semesta ini, mencipta kita, mencipta semua manusia. Makanya itu kalau kita sholat harus dibarengi dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal apa yang kita baca, beberapa rukun yang ada dalam sholat itu kita tahu maknanya, dihayati, dibaca dan dihayati. Insya Allah ngantuknya kurang. Walaupun ayatnya panjang yang dibacakan oleh imam, insya Allah karena itu adalah yang dibacakan Al-Quran
kalimat Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala, apalagi lantunan yang merdu begitu, pasti kita tidak akan protes. Pasti dalam hati kita asyik mendengarkan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ustadz yang kita idolakan saja kalau dia ceramah, pasti kita merasa ingin panjang. Apalagi dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan bulan suci Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita disarankan untuk berpuasa supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di manakah letak ketakwaan Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya Ustadznya buka teks. Itu tertera di dalam surah ke-51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Akhizina ma atahum rabbuhum innahum kanu fadla zalika muhsinin. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan mata air. Mereka mengambil apa yang diberikan kepada Tuhannya. Sungguh mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Kalau bukan haknya, jangan diambil. Selama hidup di dunia, dia selalu berbuat baik. Jadi kalau kita tidak berbuat baik, jangan harap kita bertakwa. Berarti kita bisa mengukur diri kita. Kalau kita tidak bisa berbuat baik, berarti kita masih jauh ketakwaan Allah, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat selanjutnya, mereka mengambil apa yang diberikan kepada Tuhannya. Mereka sesungguhnya sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Dan selanjutnya, mereka sedikit tidur pada waktu malam itu. Artinya orang yang bertakwa itu kalau malam hari tidurnya sedikit, tetapi ibadahnya banyak. Jika kita introspeksi diri, kalau kita banyak tidur daripada beribadah, apalagi dalam bulan Ramadan ini, berarti ketakwaan kita masih tanda tanya. Kaum muslimin sidang jamaah yang berbahagia, dan pada akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah jawaban la'allakum tattaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.